sabilillahi bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Disinilah timbul judul jangan. Ayo kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita. Yang pertama, jangan nunggu kaya. Iya, jangan tunggu kaya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Yang pertama, berjihad dengan harta, jangan tunggu kaya, Pak. Jangan tunggu tabungan kita bersaldo besar-besar, jangan. Ayo kita buka sebuah hadis dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Masruq. Apa kata? Qultu li Aisyah radhiyallahu anha, ya amma. Dia memanggilnya penuh kasih sayang, Masruq. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummah, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Ya, dia bertanya. Apa pertanyaannya? Ma aksara ma kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait. Apa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi kalau dia pulang jalan masuk rumah? Ya pasti salam, ya pasti salam. Apa wahai Ummul Mukminin? Rasulullah itu kalau pulang jalan terus pulang ke rumah tuh apa yang paling banyak beliau sampaikan, beliau katakan kalau sudah sampai di rumah? Maka Ummahatul Mukminin ini menjawab, maka yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait, qalat aktsaru ma sami'tuhu yaqulu idza dakhala al-baita. Yang paling banyak aku dengar yang disampaikan Nabi ketika dia pulang jalan masuk rumah adalah ini dia. Lau anna li bani Adam, sekiranya anak Adam dia ini memiliki dua lembah, min zahabin, dari emas, bukan dua lembah kelapa sawit, bukan dua lembah sahang, bukan dua lembah pisang, bukan dua lembah durian, tapi dua lembah emas. Kurang kaya apa? Latamanna ilaihima salisan, pasti la di situ, la taukid. Pasti dia akan menginginkan kepada kedua lembah itu salisan, lembah yang ketiga. Dan ini watak manusia. Watak manusia. Kalau ada dua lembah berupa rumah kontrakan, pasti kita akan berpikir, ada lagi satu lembah rumah kontrakan, ini luar biasa. Itu manusia. Ketika Rasulullah masuk rumah, kata Aisyah, yang sering betul ku dengar, yang paling sering bahkan disebut di situ, adalah beliau berkata, sekiranya anak Adam memiliki dua lembah dari emas, dia pasti menginginkan yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab. Dan tidak akan
bisa memenuhi perut rongga anak Adam itu kecuali tanah, kecuali kematian. Sedekah jangan nunggu kaya. Hadis riwayat Aisyah. Lau kana li ibni Adama wadiyaini min zahabin latamanna ilaihima salisan. Boleh saya tulis sedikit nanti tapi mungkin ya. Wadiyaini min zahabin latamanna ilaihima salisan. Ini saya potongkan aja hadisnya. Yang ingin melengkapi, menerjemahkan, nanti konsultasinya Jabri saja. Tidak perlu nunggu kaya, Bapak Ibu. Yang kedua, jangan nunggu banyak. Jangan tunggu banyak. Ketika Anda kajian subuh, Anda bisanya hanya membawa kristalain 1 botol, bawa. Jangan tunggu saya mau bawa 1 dus, tapi nanti. Kalau Anda ingin bersedekah nasi kuning, tidak perlu nunggu 10 bungkus, adanya 2 bungkus bawa. Tidak perlu nunggu minggu depan. Jangan nunggu banyak. Tidak ada yang sedikit di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu buka Al-Baqarah 261. Sangat terkenal ini ayat Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. 1 botol yang kalian infakkan di jalan Allah itu setara dengan 1 kali 7 kali 100, 700 botol. Setara dengan 700 botol, Bapak Ibu. Tidak ada yang sedikit di mata Allah. Oleh karena itu jangan nunggu banyak. Jangan nunggu banyak. Kalau adanya hari ini 5 bungkus, bawa 5 bungkus. Kalau adanya hari ini 5.000, masukkan kotak amal 5.000. Kalau adanya hari ini untuk anak yatim cuma 2.000, masukkan 2.000. Tidak usah tunggu 200.000, tapi nanti. Jangan tunggu banyak. Kenapa? Tidak ada yang sedikit di mata Allah kalau itu untuk jalan Allah. Bayangkan 1 botol setara dengan 700. Ini 1 dosnya isi berapa, Pak? 24. Kalikan aja berapa dos itu, Pak? 240, 480. Itu sudah 20 dos, baru 480. Masih ada sisa lagi 220. Sedikit di mata manusia, tetapi besar di mata Allah. Kalau itu untuk jalan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di mana masjid dibangun, di situ usahakan ada amal jariah kita. Tidak bisa banyak, tidak masalah.
Ya, tidak bisa banyak, tidak masalah. Jangan tunggu banyak, karena yang sedikit pun di mata Al-Baqarah 261 setara dengan 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Tetapi jangan menuntut. Tadi itu bal tuhibbunal ajilah. Tadi anak-anak kita baca ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Sedekah mau cepat-cepat dapat balasan di dunia. Jangan seperti itu. Al-Baqarah 261. 1.000 rupiah yang kita sedekahkan di saat ini, hari ini di jalan Allah setara dengan 700.000 minimal. Jangan tunggu banyak. Imam Ali karramallahu wajhah, saya mengutip sama beliau saja, di beberapa kitab itu disebut sebagai hadis. Setiap sedekah yang kita berikan, dia akan mengucapkan 5 hal, tetapi saya tidak akan kutip kelima-limanya, cukup 1 atau 2. Apa katanya? Inni qalilun fakassartani. Sesungguhnya aku ini amat sedikit, fakassartani, maka engkau telah menjadikanku sangat banyak dengan sedekah. Aku ini cuma 1.000, tapi engkau telah membanyakan diriku dengan menyedekahkanku untuk jalan Allah. Ini qalilun, nanti Al-Baqarah 261 Bapak Ibu cari sendiri. Sesungguhnya aku ini sedikit, fakassartani. Aku ini cuma sedikit, tapi engkau telah membuatku menjadi banyak. Jangan tunggu banyak. Yang ketiga, jangan tunggu sakit. Jangan tunggu sakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqati anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Di beberapa nuskah tulisan hadis matanya sedikit berbeda. Saya ngambil yang paling pendek aja. Seutama-utama sedekah itu adalah sedekah yang engkau keluarkan wa anta sahihun, engkau sehat. Asam urat tidak, kolesterol tidak, tekanan tidak, kencing manis tidak, tapi ketika memiliki harta dia bersedekah. Kalau saya, Bapak Ibu ngasih udang, Bapak bayar, Pak Imam makan ini udangnya Pak, tak bayar 100.000, saya tidak mau Pak. Saya tidak mau. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu asam urat, baru kita bersedekah udang. Mak, itu bawakan ke tetangga, nanti kita masak malah sakit. Maaf, itu bukan sedekah yang utama. Sedekah yang utama adalah di saat kaki kita tidak asam urat, badan kita tidak kolesterol, tidak tekanan, tidak gula, tapi kita tetap bersedekah, itu udang. Bawakan tetangga. Jangan nunggu sakit. Giliran giginya tidak sakit, mah durian. Lagi murah. Ya, lagi murah durian. Makan habis. Giliran sakit gigi, bawakan tetangga. Maaf. Itu bukan sedekah yang utama. Adolus sadaqati anta saddaqa wa anta sahihun sahihun. Wa anta sahihun, ini sehat. Sahihun itu sehat. Sahihun makna yang kedua, sahihun itu takut miskin. Sudah.
atau dalam kondisi sangat takut miskin. Sedekah nunggu sakit, maaf, jangan. Selagi kita masih enak makan, disitulah bukankah harta itu adalah ujian untuk kita. Maka bersedekah jangan nunggu diri kita sakit. Ada hadisnya tetapi saya tidak bawa yang panjang. Ya, tidak bawa yang panjang, ini saja insya Allah sudah cukup dijadikan sebagai rujukan. Jangan nunggu sakit. Berapa menit lagi Pak? Iya, 3 menit lagi. Ya. Jangan tunggu banyak. Yang pertama tadi apa? Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu banyak. Jangan tunggu sakit. Masya Allah. Yang terakhir, jangan tunggu apa Bapak Ibu? Jangan tunggu wafat. Jangan tunggu wafat. Ironisnya, banyak sekali umat Islam dalam tanda kutip, ketika dia hidup amat jarang dilihat dalam tanda kutip sedekah. Begitu meninggal, donat keluar, bolu dipotong, buah dibelah, ayam disembelih, telur dimasak, daging diiris, bermacam bumbu dihidangkan penuh, tapi dia sudah mati. Kemarin selagi hidup kemana Mas? Betapa banyak orang yang selama hidup sangat tidak mampu sedekah, begitu mati, penuh. Buah semangka dibelah, anggur dibelikan, donat, bolu, segala macam kue, masakan bermacam-macam, itu bisa keluar. Jangan tunggu wafat. Al-Munafikun ayat 10. Hatta idza hadara ahadakumul maut qala mohon maaf. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ini ironis. Oleh karena itu Bapak Ibu, umat itu jangan diikuti 100%. Umat itu harus diberitahu yang betul, ini loh yang sesuai sunnah. Sedekah itu yang utama sebelum mati, bukan ketika saya dipanggil membaca doa, saya tidak usah sebut. Ketika hidangan sebegitu penuh, apa yang terbersit di dalam hati saya? Ya Allah, seandainya jenazah ini bersedekah ini di saat dia masih hidup, luar biasa. Luar biasa. Ya, seandainya itu, saya tetap doakan. Tapi di hati saya tuh saya menangis, ya Allah. Inilah yang menjadi PR kita. Sebagai umat Islam saling menasehati.